Kita berada di era digital, di mana teknologi berkembang dengan cepat dan kita sangat bergantung pada perkembangan teknologi. Fenomena perkembangan teknologi ini diibaratkan sebagai tsunami yang menyerang setiap orang, baik tua maupun muda. Penggunaan teknologi di zaman ini nampaknya sudah sangat tidak terkendali. Dapat dilihat dari penggunaan telepon genggam di masyarakat. Yang pasti, tiap orang memiliki telepon genggam. Selain untuk mempermudah komunikasi, dapat juga menjadi sarana untuk bersosialisasi. Contohnya penggunaan media sosial. Namun, bagaimana dengan anak di bawah umur yang sudah dapat mengakses handphone, komputer, bahkan internet? Pembatasan teknologi sudah pasti ada, namun di zaman sekarang tidak sedikit juga orang tua yang mengabaikannya dan memilih memberikan gawai pribadi kepada anaknya yang masih di bawah umur. Hal ini terjadi karena kebanyakan orang tua yang sibuk dan tidak memiliki banyak waktu untuk bermain dengan anak, dan menjadikan gawai atau handphone sebagai pengganti teman bermain anak. Memberikan handphone kepada anak menimbulkan efek kecanduan. Salah satu efeknya adalah tantrum dan sikap agresif pada anak akan muncul apabila tidak diberikan handphone. Dampak handphone atau teknologi pada anak tidak selamanya negatif. Teknologi juga dapat dijadikan sarana pembelajaran dan bertumbuh kembang. Banyak pro dan kontra di antara masyarakat tentang penggunaan teknologi, terutama handphone pada anak di bawah umur. Berikut telah kami wawancarai masyarakat dari berbagai generasi tentang tsunami teknologi yang terjadi pada anak. Yang anak saya umur 2 tahun. Mulai umur 3 tahun, tapi dengan pengawasan dari saya maupun suami saya. Kayaknya sudah tidak terhindarkan kalau sejak dini anak bermain HP. Tapi kalau idealnya menurut saya ya mungkin SD lah, itu pun nggak bagus. Kecuali dia dalam pengawasan ya. Dalam pengawasan penuh. Sebenarnya bukan masalah umurnya. Kalau tergantung dari kebutuhannya. Kalau tidak membutuhkan untuk pelajaran, sebenarnya saya tidak membolehkan dia sebelum SMP. Tapi karena sekarang keadaan harus menggunakan HP, kalau ada hal-hal tertentu, pelajaran tertentu yang diharuskan untuk dari HP online, maka ya mau tidak mau harus menggunakan HP. Tapi pada dasarnya sebelum SMP sebenarnya belum boleh. Gitu. Nanti setelah SMP baru dia bisa mengontrol diri, baru boleh. Dampak positifnya itu anak saya jadi pertama dia jadi lancar ya bicara, terus sama berkomunikasi dengan orang lain tuh jadi gampang gitu, pede gitulah anaknya. Jadi kalau misalkan ketemu orang itu dia ya langsung akrab, langsung say hey atau apa gitu. Juga ada negatifnya juga ya, mungkin anak jadi kecanduan gadget itu tadi, terus matanya kadang saya juga harus kasih tahu itu jangan deket-deket, jangan terlalu dekat kan nanti matanya bisa rusak atau gimana gitu. Menurut saya dampak positifnya adalah anak bisa belajar dari tayangan-tayangan edukasi yang ada di YouTube maupun di channel. Negatifnya untuk anak-anak bisa bilang lebih banyak negatifnya. Karena ya namanya HP kan sekali kita, apalagi smartphone ya, sekali kita klik atau sekali kita pencet kan langsung keluar yang kita mau. Itu bisa menimbulkan adiksi pada anak. Kalau positifnya mungkin banyak pengetahuan yang sebenarnya belum didapat setelah dia menggunakan HP. Banyak hal yang dia dapat, kayak mungkin pembelajaran bahasa Inggris. Itu kan sebenarnya kalau untuk anak kecil dia belum paham tentang kata-kata, kosakata, vocabnya bahasa Inggris. Tapi setelah dia menggunakan HP malah dia tahu bahwasanya tentang warna-warna, vocab-vocab yang lain itu tahu. Itu dampak positifnya. Dan dampak negatifnya dia cenderung introvert,
jadi menyendiri karena asik dengan HP-nya itu. Jadi untuk bersosialisasi malah kurang. Bagi saya teknologi itu sangat penting untuk anak-anak karena zaman ini kan zaman digitalisasi, anak-anak juga harus tahu tentang teknologi itu dari mungkin sejak dini mungkin dikenalkan mungkin salah satunya dengan HP itu, terus bisa anak itu juga jadi tahu kan, jadi semua tahu, dia bisa mengeksplor semua itu teknologi dari HP itu atau dari internet atau dari mana dari mungkin nanti permainan yang edukatif itu juga bisa. Menurut saya teknologi itu penting untuk anak karena semakin berkembangnya zaman, semakin kita juga tergantung pada teknologi, tapi juga itu juga harus kita sebagai orang tua kita harus mengawasi anak-anak agar teknologi itu bisa digunakan dan kepada hal-hal yang positif. Penting biar anak nggak ketinggalan, cuman ya itu tadi harus dipantau betul-betul, terus dibiarkan sering-sering. Antara penting dan tidak, jadi tergantung dari kebutuhannya. Kalau kebutuhannya untuk hal-hal yang positif maka itu diperlukan, tapi kalau hanya untuk sekedar permainan dengan anak yang usia dini itu tidak, kurang. Berdasarkan data survei online yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan jika 56,3% responden belum paham betul apa maksud dari tsunami teknologi tersebut. Dengan begitu, baik remaja maupun orang dewasa setuju jika anak diberikan handphone sejak dini, asalkan tidak terlalu sering dan masih dalam jangkauan orang dewasa supaya pemakaiannya lebih bijak. Sisanya tidak setuju karena anak di bawah umur 10 tahun dirasa masih terlalu dini untuk diberi handphone saat anak seusianya harusnya masih bermain dan mengenal dunia luar bersama teman-temannya. Namun, tak jarang bagi orang dewasa yang telah memiliki anak beranggapan dengan adanya handphone, mengurus serta mendidik anak jadi terasa lebih mudah. Alasannya karena informasi yang terdapat di internet sudah cukup luas untuk digunakan sebagai sarana belajar. Tapi, karena kaya akan informasi itulah, handphone ini seperti pisau bermata dua. Jika tidak digunakan dengan benar, bisa-bisa malah merugikan perkembangan buah hati mereka. Itu tadi hasil wawancara dari beberapa narasumber. Dan dari wawancara tersebut telah kami simpulkan bahwa ada orang tua yang memang menggunakan teknologi sebagai bagian atau alat pendukung. Dikarenakan dampak positif yang didapat yaitu tumbuh kembang anak menjadi lebih cepat dan menjadi lebih aktif. Namun, masih banyak juga orang tua yang belum memperbolehkan anaknya bermain handphone dan terpaksa memberikan handphone karena keadaan sekolah saat ini yang serba online atau daring. Permasalahannya sebenarnya bukan dari teknologi yang terlalu berkembang cepat, namun belum siapnya kebanyakan orang tua di Indonesia dalam menyikapi atau memilah teknologi yang masuk dalam sistem parentingnya. Jadi, wajib bagi calon orang tua atau orang tua yang masih memiliki anak di bawah umur untuk membimbing serta ikut belajar mengenal teknologi, sehingga tetap dapat mengontrol tumbuh kembang anak dan hanya menjadikan teknologi sebagai alat bantu atau sarana mendidik anaknya. Semua kembali kepada masing-masing orang. Jika teknologi digunakan dengan benar, maka dampak yang dihasilkan juga positif. Begitu pula sebaliknya. Dan itu tadi kesimpulan dari kami. Terima kasih telah menonton video Project Citizen kelompok kami. Selalu jaga kesehatan dan juga kebersihan di masa pandemi. And see ya!